Wangi. Hai Fascination, seperti janji aku tadi, kali ini kita akan review atau akan bahas tentang pelumas buatan yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar tentang pelumas buatan, mari kita belajar dulu tentang pelumas alami. Jadi sebenarnya pelumas itu sudah bisa dihasilkan secara normal baik pada pria maupun pada wanita pada saat mereka itu mengalami rangsangan seksual. Misalnya pada saat mereka berpegangan tangan atau mereka berciuman atau memikirkan hal-hal yang berbau seks. Nah, tujuan tubuh kita untuk menghasilkan pelumas ini sebenarnya adalah untuk mengurangi gesekan antara penis dengan liang vagina. Di mana kalau misalnya gesekan ini dapat dikurangi, maka hubungan seksual itu akan tidak sakit dan tidak terjadi lecet atau iritasi baik pada permukaan penis maupun pada dinding vagina. Jadi sebenarnya pelumas itu sangat penting. Nah, ternyata pelumas alami ini pada pria maupun pada wanita itu tepat menghasilkannya berbeda. Kalau misalnya pada pria, ternyata pelumas ini dihasilkan oleh suatu kelenjar yang namanya kelenjar bulbouretral. Di mana kelenjar ini ternyata lokasinya adalah di sekitar prostat. Nah, kelenjar bulbouretral ini akan mengeluarkan suatu cairan pelumas yang kita sebut dengan precum. Jadi biasanya kalau misalnya nih kalian seorang cowok, kemudian ketika kalian misalnya terangsang, atau misalnya kalian melihat video porno, atau kalian melakukan kontak fisik dengan pasangan kalian, kemudian kalian ngerasa di penis kalian itu keluar cairannya, itulah yang disebut dengan pelumas atau disebut dengan precum. Sedangkan kalau pada wanita, ternyata pelumas ini dihasilkan oleh dua tempat. Jadi yang pertama adalah pada leher rahim atau disebut dengan cervix. Dan yang kedua adalah pada kelenjar Bartholin. Nah, kalau pada wanita, itu produksinya akan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi, pada kondisi-kondisi di mana hormon estrogen itu mulai berkurang, misalnya pada saat wanita itu selesai melahirkan, atau dia mengalami menopause, maka produksi dari pelumas ini akan berkurang. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata kita itu sudah bisa menghasilkan pelumas, buat apa sih ada pelumas seperti ini? Nah, ternyata jawabannya itu ada dua secara garis besar. Jadi yang pertama adalah untuk menggantikan apabila pelumas alami itu mengalami penurunan. Ya, jadi benar, kalau misalnya pelumas alami mengalami penurunan, otomatis ketika melakukan hubungan seksual, maka biasanya pihak wanita terutama itu akan merasa nyeri. Dan ini justru akan meningkatkan resiko terjadinya penularan infeksi menular seksual karena biasanya penis ataupun dinding vagina akan mengalami lecet. Seperti kita tahu kalau misalnya ada lecet, maka penularan infeksi dari bakteri atau dari virus itu justru akan lebih tinggi. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan pelumas yang mulai berkurang. Kemudian yang kedua, itu biasanya digunakan untuk mencari sensasi seksual tertentu. Jadi misalnya gini nih, ada beberapa orang di mana sebenarnya pelumas mereka itu masih belum habis atau masih cukup. Tapi mereka itu ingin mendapatkan sensasi seksual yang lebih lagi. Nah, itu mereka bisa menggunakan semacam ini, pelumas semacam ini. Dan apalagi kalau pelumas semacam ini, ternyata itu ada rasa-rasanya. Jadi itu kadang akan membuat seseorang merasa lebih happy pada saat menggunakannya. Nah, tadi kan aku udah singgung, ternyata pada beberapa kondisi, pelumas alami pada pria maupun pada wanita itu dapat berkurang. Nah, ternyata ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan di mana produksi pelumas pada pria maupun pada wanita itu dapat berkurang. Jadi yang pertama, karena adanya masalah pada hormon. Kita ambil contoh pada kasus misalnya pada perempuan. Kita tahu bahwa pelumas pada perempuan itu biasanya akan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi apabila ada kondisi-kondisi di mana hormon estrogennya itu berkurang, misalnya pada saat melahirkan, pada saat menyusui, atau pada saat menopause, otomatis produksi dari pelumas ini akan menjadi berkurang. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena efek samping dari obat-obatan. Contohnya adalah penggunaan dari pil KB, obat-obatan anti alergi tertentu, dan juga obat-obatan anti kanker. Kemudian yang ketiga karena masalah psikologis, misalnya apabila seseorang itu mengalami rasa cemas, depresi, ataupun tidak mendapatkan rangsangan seksual yang cukup dari pasangannya. Kemudian yang keempat tentu saja karena penyakit-penyakit tertentu, misalnya adalah diabetes mellitus atau adanya iritasi atau radang pada dinding vagina. Nah, kondisi-kondisi tadi itu akan membuat seseorang itu mulai mencari pelumas buatan seperti ini. Nah, sebelum kalian menggunakan pelumas buatan seperti ini, kalian juga harus tahu bahwa ada 2 macam pelumas buatan yang tersedia di pasaran. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah berbasis air atau berbahan dasar dari air. Nah, ini ternyata ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kalau misalnya dia berbahan dasar dari air, itu biasanya dia itu lebih murah, lebih mudah didapatkan, dan dia cenderung lebih aman dipakai apabila kalian, atau terutama yang pria, itu menggunakan kondom.
Karena kalau misalnya menggunakan pelumas dengan bahan dasar yang air, itu tidak akan merusak bahan latex pada kondom. Tapi kerugiannya adalah biasanya kalau menggunakan pelumas berbahan dasar air, itu biasanya pelumasnya akan lebih cepat menguap sehingga dia tidak tahan lama. Otomatis harus dilakukan repetisi atau pengulangan berulang-ulang untuk menggunakan pelumas jenis ini. Nah, tapi jangan khawatir karena ada beberapa jenis pelumas yang sudah ditambahkan dengan gliserin. Nah, gliserin ini selain memberikan rasa manis, ternyata juga akan membuat pelumas itu lebih tidak mudah menguap. Kemudian jenis yang kedua adalah yang berbahan dasar dari minyak. Nah, jadi ini kebalikannya berbahan dasar dari air. Kalau berbahan dasar minyak, itu ternyata keuntungannya adalah dia tidak cepat menguap. Artinya, dia itu lebih awet pada saat digunakan melakukan hubungan seksual. Nah, tapi jenis ini itu juga punya banyak kerugian. Antara lain, dia itu susah ditemukan, biasanya harganya relatif lebih mahal, dan dia tidak aman apabila digunakan bersamaan dengan kondom. Karena ternyata pelumas berbahan dasar yang minyak tadi ini dapat menyebabkan kerusakan pada bahan latex dari kondom. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang menarik nih. Jadi aku pernah baca ada pertanyaan dari follower aku yang bilang, atau dia bertanya, "Dok, sebenarnya apakah penggunaan pelumas ini dapat menyebabkan penurunan kesuburan pada pria?" Nah, sebenarnya ini adalah topik yang menarik, tapi nanti aku akan bahas pada part selanjutnya di mana aku akan bahas tentang mitos-mitos tentang pelumas. Kemudian akhir kata, sebelum kalian menggunakan pelumas, kalian juga harus tahu tips bagaimana memilih pelumas yang baik untuk kalian. Jadi yang pertama adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Misalnya, kalau misalnya kalian berhubungan seksual menggunakan kondom, maka lebih baik menggunakan pelumas yang berbahan dasar air, seperti kayak punyanya si Vivo ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan kondom dan kalian pingin pelumasnya jadi lebih awet, supaya nggak semprot-semprot terus, kalian bisa menggunakan yang berbahan dasar dari minyak. Kemudian kalau misalnya kalian pingin mendapatkan sensasi rangsangan seksual yang lebih hebat lagi, kalian bisa mencari yang ada bau atau ada rasanya. Kemudian yang kedua yang pasti adalah kalian harus cari yang aman. Artinya kalau kalian mau menggunakan pelumas, pakailah pelumas yang memang sudah teregistrasi pada BPOM. Jadi artinya sudah di ACC sama BPOM bahwa produk ini cenderung aman untuk digunakan. Jangan menggunakan pelumas-pelumas yang aneh-aneh. Misalnya seperti body lotion ataupun minyak goreng. Karena hal ini akan menyebabkan resiko terjadi iritasi atau alergi justru akan lebih tinggi baik pada penis maupun pada dinding vagina. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan tentang pelumas buatan yang dapat kalian pakai untuk week-week. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang pelumas ini, kalian bisa ketik di kolom komentar, atau kalau misalnya kalian mau kasih masukan untuk konten berikutnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai ketemu pada video YouTube Kata Dok dan berikutnya. Bye-bye!